نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرف عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو الفضل على المؤمنين ويقول عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ويقول أيضا إذ تستغيثون ربكم فاستجب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل من ذكر الله فإن له بكل كلمة 70,000 حسنة وكل حسنة 10 أضعاف وما عند الله من المزيد قالوا أن فقط يا رسول الله قال أن فقط على قدر ذلك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menceritakan kehidupan para anbiya, juga kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Ini semua pelajaran bagi kita. Orang tua kita almarhum Maulana Muhammad Palampuri rahmatullahi alaihi mengatakan, kanatis sahabah radhiyallahu anhum yata'allamuna alfadhul iman fil masajid wa yata'allamun haqiqatal iman fil maidan. Jadi beliau katakan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum mereka ini belajar lafaz-lafaznya iman di masjid, tetapi mempelajari hakikat iman di lapangan, di medan. Jadi lafaz-lafaz iman, innallaha ala kulli syai'in qadir, sami'un basirun alimun, wa may tawakkal 'ala Allah wa hasbuh. Ini lafaz-lafaz iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal maut dan seterusnya dipelajari di masjid. Tapi hakikat daripada itu iman mereka dapatkan setelah terjun di lapangan. Maka setiap selesai kita bayan atau mulakat 2,5 jam kan, khususi umumi dan lain sebagainya kita kunjungi, senantiasa kita menaskil orang untuk berangkat 4 bulan 40 hari minimal 3 hari keluar jalan Allah. Untuk apa? Supaya ini umat dibawa terjun ke lapangan, terjun ke medan. Karena masih di tempatnya saja hanya berupa lafaz, alfaz, tidak akan berubah menjadi hakikat. Begitulah hadirin Allah Subhanahu wa taala, diakuinya seseorang mendapatkan kemahiran bukan secara tekstual di pesantren, di kuliah, tidak, tapi dilihat waktu dia terjun ke lapangan nanti, dia ini betul-betul ahli atau tidak. Satu orang tua ingin jadikan anaknya perenang internasional, dipanggil pelatih dari Amerika, perenang nomor 1 dari Amerika, dihadirkan ke rumah dia. Maka itu anak diajarin teori renang, gaya kupu-kupu bagaimana, gaya punggung bagaimana, segala macam gaya diajarkan dengan teori. Bahkan ketika diujikan itu anak berhasil, jenius nih, boleh dikatakan sampai PhD dalam bidang renang, berbagai macam gaya. Tapi itu anak nggak pernah dibawa ke kolam renang, nggak pernah dibawa ke sumur, nggak pernah dibawa ke sungai. Maka anak yang dapat gelar PhD di Oxford University sana dalam bidang renang, ketika dilemparkan di Kali Martapura saja yang cuma dalamnya 10 meter nggak ada buaya,
Bagaimana? Maka semua gaya hilang, timbul gaya batu lagi. Tenggelam bulat, apa? Tenggelam. Begitu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama dipelajari di masjid, di IAIN, di Libya sana, di Madinah, di Mesir, mana-mana. Tapi belum terjun ke lapangan, bermacam-macam gaya bagaimana cara dakwah dan sebagainya. Belum pernah terjun ke lapangan, nanti kita terjun baru tahu bagaimana gemetarnya dia menghadapi seorang Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini umat harus dibawa pergi ke lapangan, terjun. Di antaranya beliau katakan, lafaz la ilaha illallah dipelajari Pak di masjid, tapi hakikatnya mereka dapatkan setelah terjun dalam perang Badar. Begitu pula alfaz, pentingnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, dipelajari di masjid, tapi hakikat tentang pentingnya sunnah Nabi baru mereka dapatkan setelah pergi ke medan Uhud sana, ke Uhud. Jadi Badar hadirin adalah pembuktian akan la ilaha illallah. Uhud adalah pembuktian akan pentingnya Muhammadur Rasulullah. Dan dua peperangan ini hadirin subhanahu wa ta'ala menunjukkan pentingnya umat pergi ke lapangan untuk menanamkan hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perang Badar Allah ceritakan 3 asbab kemenangan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan dalam perang Uhud di lapangan Allah jelaskan 4 asbab kekalahan para sahabat radhiyallahu anhu. Maka ini bukan hanya cerita buat sahabat yang lalu dalam Al-Quran, tapi pelajaran di masa akan datang. Selama umat enggak punya 3 nih, jangan berhayal untuk menang dalam perjuangan. Walaupun parlemen dia kuasai semua, partai Islam menang semua, presidennya muslim, sampai RT-nya semua muslim, nggak ada Kristen, murni semua 100%. Tapi yang 3 ini nggak ada, jangan berhayal akan menang. Begitu pula selama 4 ini ada dalam kehidupan umat Islam, maka nggak mungkin akan diselamatkan dari kekalahan. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jelaskan kenapa para sahabat menang dalam perang Badar. Jumlah cuma 313 saja. Berapa jumlahnya? 313. Dan yang pakai kuda 1 atau 2 orang saja. Banyak para sahabat Nabi berangkat ke Badar nggak bawa senjata, tidak membawa senjata. Karena Nabi SAW iklankan kepada para sahabat bahwasanya untuk menebus atau mengambil kembali harta-harta kita yang sudah dijual di Mekah oleh orang-orang Quraisy, maka kita diizinkan oleh Allah untuk mencegat kafilah Abu Sufyan yang dalam perjalanan dari Mekah ke negeri Syam, Palestina, Jordan, Syria, itu negeri Syam. Kita diizinkan oleh Allah untuk mencegat kafilah mereka untuk kita ambil. Akhirnya itu saja, nggak ada perang. Dan kekuatan kafilahnya Abu Sufyan lebih kurang 50 orang saja. Berapa orang? 50, nggak banyak. Yang daftar banyak, tapi diseleksi oleh Nabi SAW karena nggak perlu tenaga banyak, hanya untuk mengangkat barang-barang saja. Perkelahian juga nanti nggak begitu banyak, menghadapi cuma 50 orang saja. Ketika Nabi mau berangkat, ternyata Abu Sufyan sudah bisa melepaskan diri sampai ke negeri Syam. Maka pulangnya dihadang oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi barang-barang yang mereka bawa dari Mekah ke negeri Syam selamat, sampai di sana juga. Pulangnya akan membawa lagi barang-barang dagangan dari negeri Syam ke Mekah. Maka Nabi mencegat mereka. Abu Sufyan sudah merasa kita akan dicegat. Dan Nabi datang ke sana lebih dahulu. Ketika lewat, Abu Sufyan lihat ini banyak tahi-tahi onta, dikuis-kuis dengan tongkatnya, ternyata banyak biji-biji korma.
besar-besar. Karena onta di sana makannya korma, jadi korma-korma yang udah rusak, jadi nggak kemakan oleh manusia, itu untuk makanan kambing ataupun onta. Abu Sufyan katakan ini kormanya orang Madinah, karena besar-besar, panjang-panjang, ini korma Madinah. Berarti umat Islam, Muhammad dan sahabatnya radhiyallahu anhu mencegat kita nih. Kalau kita ambil jalan lain, ambil jalan yang tepi pantai untuk melepaskan diri pada cegatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan kirim seorang penunggang kuda yang kuat, namanya Domdom. Siapa namanya? Domdom. Ini penunggang kuda kuat sebagai kurir cepat bagi tahu Abu Jahal kita sekarang dihadang oleh umat Islam. Maka Domdom berlari dengan cepat dengan kudanya tadi, cepat betul. Perjalanan lebih kurang 400 km tuh, cepat dia sampai di Mekah. Langsung dia lepas bajunya, dia kibarkan. Ini namanya An-Nadhirul Awliyan. Jadi orang yang kurim mengatakan ada bahaya besar. Jadi bukan bendera, baju langsung dilepas, telanjang. Maka dia bagi tahu Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain bahwasanya ini kafilah kita yang bawa dagangan dicegat oleh umat Islam. Matilah kita. Makan apa lagi sekarang? Akhirnya Abu Jahal marah, dia kumpulkan. Terkumpul 1000 pasukan. Hindun mendengar suaminya juga akan dicegat, dia gerakkan wanita-wanita Quraisy untuk ikut dalam peperangan, bawa gendang, terbang dan sebagainya, untuk memacu atau mendorong lagi kaum Quraisy supaya semangat berjuang. Dan dia hadang dari belakang, nggak boleh mundur. Ini perempuan, Pak. Dia buat syair-syair. Dia katakan, kami ini adalah wanita-wanita dari kayangan sana, putri-putri raja dari langit, memang cantik-cantik orang Quraisy. Kalau kalian maju akan kami peluk, kalau kalian mundur akan kami tendang. Ini perempuan kalau sudah ikut masturah, ajib. Suami dengan istri itu kayak gini nih, dua. Kalau istrinya belum pernah masturah, suami maju boleh, mundur boleh. Abang mau 4 bulan silakan bang, setahun silakan. Mau nggak jadi alhamdulillah. Nggak apa-apa, mau maju silakan, mundur silakan. Tapi kalau sudah masturah belakang, maju terus, mau mundur nggak bisa, maju terus sampai mati nanti, masuk surga. Jadi rata-rata karkun yang mau maju mundur ini istrinya nggak istiqomah dalam 3 hari setiap 3 bulan. Yakin. Kalau istri yakin istiqomah taklim, muzakaran 6 sifat, taklim mahala 3 bulan, setiap diajarkan nisabnya 3 bulan sekali, 15 hari, suaminya mundur, nggak mungkin terjadi, Pak. Kalau terjadi juga ambil pedang, tebas saya punya kaki barangkali. Begitu pula perempuan Quraisy, dia tahu betul kecintaan dunia dia, maka dia hadang suami dari belakang, maju terus. Kalau kalian maju nanti akan kami peluk kalian, kalau mundur nggak bisa. Bukan laki-laki namanya kalau mundur itu. Digalakan. Abu Lahab sakit, nggak bisa ikut. Malu pimpinan nggak bisa berangkat. Tapi memang nggak bisa berangkat, dia sakit. Maka Abu Lahab cari satu orang yang kekar badannya, ahli dalam perang, disewa, bayar. Kamu berangkat pengganti saya, dibayar. Ini Karkun kalah dengan Abu Lahab. Sakit kepala sedikit dia jadi berangkat. Lantas nggak bayar apa-apa. Berangkat kita, sakit, nggak bisa juga, oke, nggak apa-apa. Duit saya sudah siap 10 juta. Mana orang yang mau keluar setahun, biayanya kurang, tambahin dia. Cari lagi iparnya, mertuanya, kau berangkat dengan uang saya. Begitu sakit, alhamdulillah saya sakit nggak jadi berangkat, duit saya bisa tersimpan nanti untuk modal lagi dagang apa, dagang sorban, dagang siwak. Kalah dengan Abu Lahab itu, Pak. Abu Lahab nggak mau kalah dia. Saya sakit nggak bisa berangkat, tapi sakitnya saya itu jangan menghalang nama saya nggak ikut dalam perjuangan untuk melawan kaum muslimin. Maka dia sewa orang lain, bayar. Begitu seharusnya Karkun, Pak. Berangkat nggak bisa berangkat, duit ada.
Udah, kalian berangkat semua, tiketnya dari saya semua, bensinnya dari saya semua berangkat. Udah nggak jadi berangkat, duitnya nggak jadi juga berangkat. Oke, saya nggak bisa berangkat sekarang, sakit, tapi tahun depan saya berangkat. Terus uangnya untuk apa yang ke negara jauh nih? Buat beli nampan 1000, buat beli panci 3 biji, beli kompor di sana Tanah Abang, di mana Glodok sana, kasihkan ke markas. Begitu. Bersedia teman-teman? Udah nggak jadi berangkat, duitnya hilang juga nggak karuan. Kacaunya lagi dimodalkan, bangkrut biasanya tuh. Karena kalau uang sudah diniatkan untuk haji atau untuk perjuangannya Allah, diambil lagi, diamanah, didagangkan, bahaya Pak. Kecuali kalau memang istri mau melahirkan, gak ada lagi duit, ambil silahkan. Tapi kalau sudah untuk dagang saja lagi, untuk keperluan lain enggak. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala baik. Maka cepat terdengar kepada Nabi SAW bahwasanya kaum Quraisy, Abu Sufyan sudah lepas daripada cegatan tadi, dan akan datang 1000 tentara yang begitu hebat, kuat-kuat. Sedangkan Nabi sudah jauh dari Madinah, di Badar, lebih kurang 180 hampir 180 km dari Madinah, perjalanan jauh, sekian hari. Akhirnya musyawarah dengan para sahabat, asyiru ilayya ayyuhan nas, wahai manusia, bagi usul pendapat bagaimana kita ini. Yang dihadapi bukan 50 lagi, tapi sekarang berapa? 1000. Dulu yang dihadapi cuma para pedagang, sekarang yang dihadapi tentara yang siap-siap untuk perang memang. Abu Bakar bangun, ya Rasul kita siap, duduk. Umar juga bangun, duduk. Kaum Muhajirin bangun, semua duduk. Karena Nabi tahu orang Muhajirin memang sudah siap mati. Nabi ingin tahu nih orang Ansor gimana. Sedangkan pasukan waktu itu 70% lebih daripada orang Ansor. Dan mereka berjanji kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau kamu datang ke Madinah, kami akan bela kamu sebagaimana kami bela anak kami. Itu waktu di Madinah. Sekarang di luar Madinah, di Badar. Itu bukan tanggung jawab orang-orang Ansor dalam perjanjian di Aqabah untuk membela Nabi SAW. Waktu di Madinah kami siap. Nah sekarang di luar Madinah. Jadi kalau mereka nggak membantu, di luar daripada perjanjian memang. Maka Nabi ingin tahu mereka. Akhirnya orang Ansor bangun, ya Rasulullah, kami yang engkau inginkan, pendapat kami, maksud kami. Iya, siapa lagi? Kalau orang Muhajirin sudah memang siap. Maka orang Ansor katakan, ya Rasulullah, kami ini bukan seperti Bani Israel yang mengatakan di Quran kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhan berperang, kami duduk nunggu kemenangan. Kalau sudah menang kami akan ikut. Itu Bani Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Wahai Musa, pergilah kamu berdua dengan Rabb kamu, berjuang sana, kami nunggu di sini. Udah, kamu berangkat dulu, nanti kalau sudah tablik menang baru kami ikut. Itu Bani Israel. Maka kata sahabat, kami bukan begitu ya Rasulullah, tapi kami akan katakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergilah engkau bersama Rabb kamu wahai Muhammad SAW, wahai Rasulullah, dan kami bersama kalian. Bahkan kalau engkau suruh ya Rasul, kami akan naik ke puncak gunung, kami akan naik. Masuk dasar laut, kami akan masuk. Bahkan kalau kau suruh, kami akan pergi ke Barkil Ghimat, tempat jauh di Yaman, harus melewati negeri Mekah sana, kami akan jalan juga. Kami akan jalan. Baru Nabi gembira betul-betul. Baru Nabi gembira. Jadi para sahabat, orang Ansor juga imannya sudah kuat dan siap untuk berjuang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari Nabi SAW doa, dan doanya kuat betul doa Nabi SAW. Dan doanya bukan angkat tangannya langsung, sehingga keteknya Nabi kelihatan. Keteknya Nabi kelihatan putih, bersih. Dan memang sunnah ketek nih Pak, bersih Pak. Kalau saya buka ketek saya ini kelihatan putihnya Pak, nggak ada hutan belantara. Iya, kadang-kadang kartu punya ketek kayak hutan belantara, menakutkan istrinya, dikira ada jin dalamnya. Jangan lewat 40 hari Pak, nggak dicukur. Bulu ketek, bulu kemaluan juga.
Cuman kalau bulu ketek ini bolehkan dengan pakai apa? Istilahnya dicabut. Kalau bulu kemaluan untuk laki-laki sunahnya pakai pisau. Untuk perempuan dicabut. Untuk perempuan dicabut. Ini dalam kitab I'anah namanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bersih, kelihatan. Maka Abu Bakar kata, ya Rasul, cukup ya Rasulullah, karena selendang Nabi sampai jatuh. Allah kabulkan doa kamu. Bahkan begitu Nabi SAW doa, Allah itu suka kalau hamba itu doa itu kayak memaksa Allah, Pak. Jangan doa konyol. Ya Allah, berangkatkan saya ke EPB ya Allah. Kalau memang kau berangkatkan alhamdulillah, kalau enggak apa-apa ya Allah. Itu Allah enggak mau begitu. Maaf nih, bukan untuk bercanda, tidak. Ya Allah, saya ingin kawin ya Allah. Kalau kau kasih alhamdulillah, kalau enggak membujang juga enggak apa-apa ya Allah. Enggak bisa gitu. Doa yang kuat. Satu orang berdiri doa dia, Nabi ketawa, dia doa, senyum. Dia kata, Allah maghfir, fa illam taghfir faghfir. Ya Allah, ampunkan saya nih. Kalau engkau enggak ampunkan, ampunkan saya. Gitu. Hanya Nabi senyum. Kata, jadi Allah malu kalau enggak ngampunkan dosanya orang. Begitu, Pak. Jadi doa itu jangan konyol. Ya Allah, berangkatkan saya ke EPB ya Allah. Kalau engkau enggak berangkatkan, di mana kekuasaanmu ya Allah? Ini matahari yang jumlahnya jutaan ton kau berangkatkan tiap hari. Masa aku cuma beratnya 60 kilo kau enggak berangkatkan ya Allah? Aku ingin melihat kekuasaanmu ya Allah. Ingin melihat, senang. Jadi Allah tuh malu untuk tidak mengabulkan. Iya. Begitu, Pak. Allahu Akbar. Begitulah maka Nabi doa. Kalau orang nggak ngerti kayaknya Nabi maksa Allah, merasa lebih hebat, tidak. Nabi itu ingin menjelaskan pada umat, doanya kayak gitu. Maka Nabi katakan, Allahumma intahlik hadil isabah fala tu'bad abadan. Ya Allah, kalau mati nih sahabatku yang kecil yang 313 nih, kamu nggak akan disembah lagi sampai hari kiamat. Kamu nggak akan disembah lagi sampai hari. Kok Nabi berani betul doa kayak begitu? Padahal kalau sahabat Nabi mati kan bisa jadi ganti. Tapi begitu maksudnya Nabi itu mendoa betul-betul kuat tuh. Ya Allah, kalau mati yang 313 ini kamu nggak akan disembah lagi selama-lamanya. Sehingga Allah tuh malu kalau nggak ngabulkan. Sampai Abu Bakar katakan, cukup ya Rasulullah, Allah pasti kabulkan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi doa kuat. Kemudian Allahu Akbar, terjadi peperangan dan Nabi memang berusaha untuk mengatur. Satu orang sahabat katakan, ya Rasulullah, kita berada di sini nih. Mudah-mudahan Anda dihajikan nanti oleh Allah semua insyaallah. Nah, nanti kalau pergi haji, Pak, silakan mau naik bis ikut reguler silakan. Tapi suatu saat Bapak bagus ambil mobil sendiri atau charter. Nanti kita ambil jalan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah, terserah, yang melewati Badar. Dulu memang tahun 80-an itu masih melewati orang haji, sekarang enggak, buat highway jalan baru, enggak lewat lagi Badar, sudah melewati Badar. Jadi rata-rata orang haji enggak tahu di mana Badar. Kalau kami enggak, kita ambil mobil sendiri biasa, karena di Badar itu banyak karkun lah, kebanyakan dari Habaib, Sayyid. Penanggung jawabnya juga sana. Jadi kita mampir sana, kelihatan medan Badar, di mana tempat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu ada satu orang karku, Syekh Al-Humaid namanya. Dia ini masya Allah penanggung jawab sana, Syekh Humaid ini. Jadi kalau kita datang udah di rumah beliau istirahat, nanti beliau pergi. Kita dibawa ke medan Badar, di mana tempat matinya Abu Jahal, di mana para sahabat yang meninggal dunia berada 13 orang. Kemudian nanti dibawa kita keliling. Nabi sampai di sana, sahabat katakan, ya Rasulullah, ini tempat ini apa memang sudah wahyu dari Allah atau memang peperangan itu adalah strategi yang bisa kita atur? Nabi katakan, ini bukan wahyu, ini pendapat saya di sini. Dia katakan, nggak cocok di sini ya Rasulullah, kita harus berada di depan sumur sana. Kalau kita di belakang sumur, nanti sumurnya kan bisa diambil orang musuh, tapi kalau kita di depan, musuh nggak dapat air. Nabi katakan, betul, ini pendapat yang bagus, kita pindah ke depan sana. Dan ini pasir, Pak, kalau kita jalan kan masuk lagi. Malam hari itu Allah turunkan hujan, Pak, sehingga sahabat Nabi yang tempat yang pasir tadi jadi pasir jadi bagus, musuh yang di bawah jadi kebecekan.
jadi nggak stabil mereka, dan sumur-sumur penuh dengan air. Sudah, ini secara strategi Pak. Berperang Hadim subhanahu wa ta'ala 313 menghadapi 1000. Maka Allahu Akbar, sahabat Nabi betul-betul mendengar adanya Allah katakan istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mudikum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi ketika kalian istighosah, jadi yang pertama sekali para sahabat istighosah betul, doa betul-betul kepada Allah, malam hari nangis doa pada. Begitu kuat istighosah, doa hanya kepada Allah, maka turun malaikat, anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin, kami kirimkan 1000 orang malaikat. Berapa? 1000 murdifin, jadi yang berbaris, jadi nggak ada jarak, turun satu pada tangan malaikat, jadi saling membelah belakang, beriringan satu sama lain. Kemudian ayat yang kedua Allah katakan, kirimkan lagi salah satu alfi minal malaikati musawwimin, 3.000, kirim lagi 3.000 pakai sorban semuanya. Musawwimin pakai sorban. Ini kadang-kadang orang konyol Pak. Hadis sorban dhaif, maudhu. Tentang fadilahnya sorban Pak, memang banyak hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu fadilahnya. Tapi hadis yang pakai sorban itu yang kuat-kuat, bahkan Qur'annya. Jadi malaikat ketika turun berperang di perang Badar itu semua pakai sorban. Nggak ada yang pakai kopiah koboi, nggak ada. Nggak ada yang nggak pakai kopiah sama sekali. Ini kata di malam kita nusroh ke Cikarang sama teman-teman dari Jogja. Jalan-jalan. Karena pengantin baru bicaranya mau macam-macam, saya bilang jangan, belok, betul-betul kita jalan nih, bicara yang benar saja. Jadi kita di Solo hati-hati Pak. Di Solo itu di pinggir-pinggir jalan tuh kayak warteg, ada namanya sate jamu. Sate jamu itu sate anjing. Sate anjing, bahasa Jawanya jamu. Jamu itu banyak tuh. Cuman kelebihannya orang Solo itu yang jualan ini kadang-kadang Kristen, kadang-kadang Islam juga, nggak sembahyang dia. Tapi ajib, berapa kali itu kawan-kawan kalau sudah kita masuk satu depan markas Solo juga ada. Tapi karena ada protes ulama, sekarang namanya nggak boleh lagi sate jamu, sate guk-guk namanya. Guk-guk tuh guk-guk anjing. Itu hebatnya Pak, ini manfaatnya sunnah Rasul di lapangan. Kalau kita duduk di warung tadi pakai gamis, pakai sorban, itu langsung tukang warungnya Haji, maaf Haji, niki asu katanya, maaf Haji ini anjing katanya. Ada yang lebih halus lagi, Pak ini sate jamu, iya nggak apa-apa, saya ingin hangatkan badan, kata teman tadi. Jadi tukang warungnya lagi, maaf Haji, niki segawan ya, apa? Yang bahasa halusnya lagi segawan. Wah, mau lompat dia. Jadi itu manfaatnya Pak. Kalau kita pakai kopiah haji nih, pakai sorban, pakai jenggot, itu nggak berani. Jadi orang warungnya ketakut apa? Nggak mau bikin kan? Dia tahu. Tapi kalau pakai jenggot saja nggak pakai sorban, itu makan anjing Pak. Dikasih makan anjing. Ini hati-hati Pak. Ini manfaatnya kalau kita. Jadi ayat tentang sorban ini ayat Quran Pak. Nggak ada dhaifnya tuh. Malaikat 3.000 pakai sorban semua, gagah. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam pakai kuda namanya Khayzum. Namanya siapa? Khayzum. Galakan Khayzum, Uqdam Khayzum, maju terus. Itu Jibril sendiri yang datang. Allahu Akbar. Bahkan 2 orang Badar, orang Badui, mereka berdua nih, wah ini kaum muslimin, di sana Abu Jahal memimpin perang. Mereka katakan kita nunggu saja, nanti siapa yang menang kita akan ikut mereka. Ternyata 2 orang tadi Pak, lihat malaikat tadi datang, langsung ketakutan, pingsan, 1 orang mati. Melihat malaikat tadi langsung mati, dia kaget, yang 1 masuk Islam. Hadir Allah Subhanahu wa ta'ala, peperangan terjadi Pak. Allahu Akbar, terjadi kemenangan. Dan para sahabat Nabi lalu katakan, jadi kami betul-betul mendengarkan pekikan itu suara kuda. Bahkan mereka katakan
70 orang kaum Quraisy yang mati nih, yang mampus, termasuk Abu Jahal juga. Jadi sahabat tahu kalau itu matinya mengeluarkan darah biasa, itu berarti kena tebasan pedangnya sahabat. Tapi kalau mati ternyata luka bakar, berarti tebasannya para malaikat. Karena pedangnya malaikat api, Pak. Dari langsung kebakar. Ini berarti dibunuh oleh malaikat. Ada sahabat Nabi sudah mau bunuh orang, udah mati duluan. Kena tebas oleh para. Jadi malaikat bersaing juga. Saya yang duluan, saya duluan, nebas. Itu dalam perang tuh bagus, Pak. Masing-masing kita duluan ingin bunuh. Jangan kamu aja yang bunuh. Itu penakut namanya itu. Kita yang duluan, malaikat duluan, langsung mati. Bahkan Abbas, pamannya Rasulullah radhiyallahu anhu, sebenarnya sudah masuk Islam, sejak di Mekah sudah masuk Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya sehingga masih bergaul dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Sehingga waktu perang dia ikut kaum Quraisy juga. Dan Nabi tahu, sahabat Nabi nggak tahu Abbas sudah masuk Islam. Cuma Nabi ingatkan, nanti kalau ketemu si fulan jangan dibunuh, ketemu si fulan jangan dibunuh, karena mereka itu terpaksa saya keluar. Termasuk Nabi katakan, siapa yang ketemu pamanku Abbas jangan dibunuh dia. Ada satu orang katakan tidak harus kita bunuh. Oh, Nabi pun agak sakit hati, dia langsung marah yang lain. Kamu jangan berbuat demikian pada Nabi Muhammad SAW. Bukan kecintaan pada paman, tetapi dia ini sudah masuk Islam. Hadirin maka Allah, itu Abbas punya badan besar, Pak, kekar. Dia punya buruh itu, pekebun itu, kalau dia manggil nggak perlu pakai mikrofon, teriak saja di atas rumah dia itu, dinding berteriak, panggil orang. Jadi suaranya keras, tanpa mikrofon. Ini kalau dia bayan sekarang di sini nih, orang-orang belakang kebun jeruk sana kedengaran. Tapi aneh, dalam perang Badar ditangkap oleh sahabat Nabi yang kecil saja, ditawan, dibawa, kan 70 orang ditawan. Ya Rasulnya tawanan saya, berarti nanti kalau tawanan dia ini semua hartanya di badannya kan milik dia itu, yang nawan. Kata Abbas, ya Rasulullah, bukan dia yang nawan saya. Yang nawan saya orangnya besar. Sahabat ngotot, saya yang nangkap dia ya Rasulullah. Kata Abbas, bukan orang besar, saya nangkap dia. Kata Nabi, diam kamu, diam kamu. Yang nangkap siapa? Malaikat yang besar, Pak, nangkap Abbas, diserahkan ke tangannya sahabat tadi. Jadi ketika dikira sahabat yang megang. Hadim yang Allah Subhanahu wa taala. 313 bisa mengalahkan 70 orang mati, mampus, termasuk Abu Jahal juga. 70 orang lagi ditawan. Hadim Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar ini lafaz la ilaha illallah sekarang menjadi hakikat, bahwasanya dengan jumlah yang sedikit ternyata datang bantuan dari Allah, dan mendengar bagaimana bantuan para malaikat yang gaib. Jadi hadirin, dengan perginya para sahabat Nabi ke medan Badar tadi, baru lafaz menjadi hakikat. Dan Allah jelaskan, kenapa kamu jadi menang dalam perang Badar? Kalau kekuatan jasmani boleh katakan gak cuma 313, pedang juga, tentara juga yang berkuda cuma 1 atau 2 orang saja. Maka Allah jelaskan 3 sebab kamu menang dalam perang Badar. Pertama Allah katakan, wa istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum mudikum bi alfin minal malaikat murdifin. Jadi ketika kalian istighosah, betul-betul hanya minta kepada Allah, hanya minta kepada Allah. Dan orang itu akan bisa istighosah kalau nggak punya asbab, Pak. Nggak punya asbab, nggak ada asbab. Ini apa? Betul-betul konsentrasi doanya hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua dan ketiga Allah katakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurukum kaidum syai'a. Kalau kamu sabar dan takwa, maka tipu daya mereka nggak akan bisa mengalahkan kalian. Sabar dan takwa. Dalam perjuangan sabar, melihat musuh jumlah banyak jangan gentar. Terlambat pertolongan Allah, sabar saja. Itu pasti akan datang. Jadi ibadah yang paling tinggi kata Nabi SAW adalah menunggu kapan betul Allah datang. Kita tunggu nih, doa sudah lama-lama belum, tapi jangan beralih daripada doa tadi. Tetap itu namanya adalah ibadah yang paling tinggi, Pak. Intizarul faraj. Jadi menunggu kapan datang pembebasan dari Allah ataupun pertolongan daripada Allah. Kemarin jamaah Maharashtra, Pak, ajib memberikan permisalan atau contoh yang bagus. Beliau katakan satu orang naik gunung malam hari, terpleset dia, tergulung di gunung tadi. Hanya dia doa, ya Allah selamatkan saya ya Allah, sambil tangannya megang-megang, hanya pegang dahan pohon, nggak jadi jatuh dia ke bawah, selamat. Dia pegang itu, tapi masih tergantung di pohon. Dia katakan, ya Allah selamatkan saya ya Allah.
Datang suara, wahai hamba, aku selamatkan kamu. Tapi dengan syarat kau lepaskan itu pegangan. Lepaskan itu. Dia pikir gimana melepaskan? Padahal saya ini dapat pegangan ini kan untuk selamatkan diri. Kalau saya lepas, matilah saya jatuh sini. Ya Allah, selamatkan saya tanpa melepaskan ini pegangan, ya Allah. Selamatkan saya. Aku selamatkan, tapi lepaskan itu pegangan tadi. Ini satu-satunya pegangan, yang lain nggak ada lagi. Berteriak juga nggak bermanfaat, satpam nggak ada. Lepaskan wahai hamba, ya Allah, jangan. Selamatkan tanpa melepaskan ini. Satu malam penuh dia doa begitu. Capek deh. Ternyata setelah matahari terbit, dia lihat betul tanah cuma satu jengkal lagi bumi ini. Bumi tinggal satu jengkal. Kalau dia lepas, kan selamat dia. Tapi karena nggak mau ngelepas asbab yang satu ini, akhirnya satu malam dia tergantung di pohon tadi. Kadang-kadang tuh masih ada satu asbab yang kamu masih pegang nih. Doa sudah, ya Allah berkatkan IPB, berkat IPB ya Allah. Saya masih ingat ada teman waktu keluar sama-sama, tadi udah janjikan, berangkat kau. Nanti kalau mau berangkat bagi tahu saya, telepon. Nomor HP-nya lupa, hilang. Maka sampai doa tahajud, ya Allah mudah-mudahan ketemu nomor HP-nya ya Allah. Mudah-mudahan. Lepas itu. Jadi malam kita ketemu satu orang, target kuat-kuat. Ustaz berangkat setahun. IPB, gimana ulama keluar setahun gak ke IPB? Dalam negeri mumpung. Ini kawan-kawan yang alumni Temboro, alumni dari Magelang, sering setahun di Indonesia habiskan. Kenapa? 4 bulan IPB, nggak punya duit. Aneh. 8 bulan kamu tuh nggak bisa menghadirkan Nusratullah, bisa ke IPB? Buktikan bahwasanya dengan gerak saya ini bisa menghadirkan paspor, tiket untuk berangkat ke IPB sana. Saya punya teman di Malaysia, Pak, ajib orangnya, Ustaz Hamzah. Mungkin kenal semua antum. Dia sama-sama saya waktu di Rewin dulu. Tahun 89 kita di sana di Rewin. Terus bisa. Lama nggak jumpa, ketemu lagi. Gimana Ustaz? Waduh, Lutfi katanya, saya ditantang oleh syuro di Sri Petaling. Tantang apa Ustaz? Ketika saya pulang dijemput di markas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz Hamzah datang, Ustaz Hamzah datang, alhamdulillah. Masalah selesai di Sri Petaling, masalah selesai. Jadi saya bingung apa beliau katakan. Saya baru selesai di Rewin, keluar setahun selesai, disambut oleh syuro-syuro sana, pernah menjawab, alhamdulillah Ustaz Hamzah datang, Ustaz Hamzah datang, selesai masalah kita. Maka saya pun bingung juga duduk. Kata orang lama sana, alhamdulillah Ustaz Hamzah sudah datang. Nanti kalau ada masalah air kurang di markas, Ustaz Hamzah sholat 2 rakaat, selesai masalah. Banyak tamu datang, nggak ada makanan, Ustaz Hamzah 2 rakaat, selesai masalah. Ada masalah, kembali. Jadi sepertinya nih syuro-syuro sana ataupun pernah menjawab di Malaysia kayak mengejek gitu kan, kayak ngejek Ustaz Hamzah. Tapi sebenarnya begitu ulama ditantang begitu, Pak. Ulama harus membuktikan di depan umat bahwasanya dengan 2 rakaat tadi selesai masalah makanan, selesai masalah air. Jadi jangan sampai ulama minta selesaikan masalah dia kepada orang lain. Itu malu betul, Pak. Saya ini siap IPB, Pak. Alhamdulillah saya sudah selesai di Temboro, saya sudah di Magelang. Tapi duit nggak ada. Bapak harus paham dong. Nauzubillah. Nggak usah berangkat kamu, jual rokok aja sana dah. Lepaskan itu pegangan yang satu tadi, Pak. Nanti datang Nusratullah. Bersedia, semoga Allah pahamkan. Bahkan hadirin ajib. Jadi tawaran-tawaran ini sebenarnya ujian. Ujian untuk mempercepat nanti Nusratullah. Jadi kalau kita doa, Pak, maaf nih, kita berhamd mau pergi haji, mau IPB. Tapi sebelumnya ada tawaran orang sudah. Pak, nanti kalau mau ke IPB tolong beritahu, telepon saya, Pak. Itu kan ujian. Dan itu datangnya ujian dari tawaran tadi, itu sebenarnya suatu alat yang paling hebat untuk bisa kita nerobos ke langit itu, Pak. Maksudnya apa? Kalau kita terima itu tawaran tadi, ya Pak, alhamdulillah saya sudah berusaha bikin paspor, tinggal tiketnya dengan visanya lagi. Bapak bisa bantu? Oh iya, saya bisa bantu. Udah berangkat selesai. Tapi hubungan ke langit enggak sampai, Pak. Justru ya Allah, ini sudah ada tawaran ya Allah dari hambamu yang namanya Fulan dan Fulan. Tapi aku malu untuk nelpon dia ya Allah. Aku ini alumni Temboro ya Allah, alumni Magelang, alumni Pakistan. Sedangkan dia itu alumni Tanah Abang ya Allah. Masa alumni Tanah Abang pesantren minta bantuan sama alumni Tanah Abang ya Allah. Alumni Glodok ya Allah, malu. Doa. Maka hadirin, ketika kita lepaskan itu pegangan tadi,
Itu dia nawarin nggak salah, Pak. Tapi itu ujian Allah kirimkan pada kita. Saat mampu untuk melepaskan itu, masya Allah, langsung direct pertolongan dari langit. Beda memang di saat kita mendoa nggak ada bayangan tadi, nggak ada bayangan orang ngasih. Dengan kita doa ada bayangan dan kita lupakan itu bayangan, maka kecepatan dari langit begitu hebat. Hadirin makhluk subhanahu wa ta'ala. Maka asbab pertama kemenangan sahabat Nabi dalam perang Badar ada istighatsah. Betul-betul tawajuh hanya minta kepada Allah. Yang kedua, wa intasbu, sabar dalam perjuangan. Menghadapi musuh banyak, terlambatnya pertolongan, sabar. Kemudian hadirin Allah, wa tattaqu, dan terus dalam perjuangan jaga mana yang halal mana yang haram, ketakwaan terus dijaga. Jangan sampai karena ingin menang, ingin menjadi bupati, ingin gubernur, lantas udah masalah halal haram nanti dulu. Orang nyogok kita nyogok juga nggak bisa, Pak. Bagaimana menjadi pimpinan kaum muslimin, pimpinan Islam kalau di sini untuk menjadi bupati, untuk jadi gubernur dia sendiri nyogok, nggak bisa. Jangan dipilih itu orang. Mendingan masuk saja kita ruang tempat pemilihan umum dari mau nyoblos apa nggak tahu, bebas rahasia, terserah saya minta pada Allah. Kalau ingin adil coblos semua, kalau takut saya nggak berani, diam saja. Itu bebas, pemerintah nggak bisa menghukum dia. Saya bukan golput tapi saya masuk daftar saya dalam pemilu, nanti dalam itu urusan saya dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam perjuangan harus ada ketakwaan. Ini haram atau halal. Jangan sampai kita untuk mencapai target kita halalkan yang haram. Itu PKI namanya dalam perjuangan. Maka dalam dakwah nggak ada istilah bahasa PKI, nggak ada. Tetap kita harus istighatsah. Yang kedua, sabar dalam menanti kemenangan. Dan ketiga, dalam perjuangan pilih ketakwaan. Jangan sampai ada perbuatan haram yang kita kerjakan. Jangan sampai ada perbuatan yang haram. Hadirin makhluk subhanahu wa ta'ala. Jadi masyarakat kita paling betul-betul benci, Pak, kalau ada hal-hal yang istilah kita ingin menggolkan, lantas kita korbankan perintah Allah, nggak bisa. Allahu Akbar. Saya terkesan, Pak, satu orang perempuan di tempat kita ini, masih hidup beliau. Ketika berangkat mastroh pertama Indonesia, dulu belum ada kita, 3 hari susah betul keluar. Malaysia datang, kita gabung dengan mereka. Bentuk jamaah sendiri Indonesia nggak bisa, karena syaratnya untuk bentuk jamaah 3 hari mastroh waktu harus ada 15 hari. Kita nggak punya. Akhirnya caranya apa? Beliau ke Malaysia berangkat sama istrinya, mastroh, pakai cadar. Perempuan pertama pakai cadar. Temboro belum apa-apanya waktu itu, Pak. Belum ada lagi. Di daerah Jawa Barat sini, saya nggak sebutkan tempatnya di mana, tapi ini kalau ingin tanya langsung pribadi. Beliau cerita nih, ketika saya sampai di bandara, kata beliau, pertama di tahun 80, Allahumma sholli ala Muhammad, di sekitar tahun 88, ketika mulai mastroh bermula, maka imigrasi ya sudah Cengkareng juga. Dia katakan, Pak Ustadz, tolong buka purdahnya istri. Kata beliau, nggak bisa. Enggak, kalau bisa nggak bisa berangkat. Akhirnya beliau ulama berfatwa, ini darurat. Kata beliau pada istrinya, buka. Kenapa Pak Kiai? Darurat. Karena dalam bahasa fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi darurat itu membolehkan apa yang dilarang. Karena yang berdarurat ini kita mau berangkat, buka saja, kata beliau. Fatwa ulama nih. Tapi istrinya hebat lagi, istrinya lebih hebat lagi. Pak Kiai, kita ke Malaysia ini ngapain, Pak Kiai? Kita mastroh ke Malaysia ini ngapain? Untuk apa? Ya belajar iman. Lu kenapa untuk belajar iman kita korbankan iman kita? Untuk belajar iman kita korbankan iman kita yang ada sekarang? Nggak mau, Pak. Mendingan gak usah berangkat ke Malaysia. Karena bukan tujuannya Malaysia, tapi tujuannya apa? Meningkatkan iman. Sekarang banyak mastroh salah paham, yang penting FBB, yang penting ke Thailand. Perginya, tapi adat nggak dijaga. Dari daerah, Ustaz, telepon, kami bayar hidayahnya di Jakarta ya. Kenapa di Jakarta? Nggak bayar hidayah di daerah kamu saja. Bayar hidayah dulu, nanti sampai Jakarta diulangi lagi. Enggak, soalnya tiket kami berbeda. Tiket kami berbeda. Bukan masalah tiket berbeda, karena ingin 2-3 hari jalan dulu ke Monas dulu, Kubah, dulu, muter-muter, baru nanti sampai di sini. Nggak usah keluar kalau begitu. Untuk belajar iman kita korbankan iman yang ada, ngapain?
Akhirnya kata kiainya, oh kalau betul kamu, bilang imigrasi, maaf kami nggak jadi pulang, nggak jadi berangkat, pulang saja. Kenapa Pak Kiai? Istrinya belum, ketakutan dia. Udah cepat berangkat Pak Kiai, karena 10 menit lagi sudah mau take off. Ini Pak. Jadi dalam perjuangan tetap harus kita pelihara ketakwaan. Kadang-kadang karkun begitu hebatnya, target pikir sampai di langit, utang di bumi lupa. Ya, nggak bisa berjuang. Iya, kan banyak karkun tuh kalau targetnya sampai di langit sudah, tapi hutang di bumi lupa. Allahu Akbar. Nggak bisa, dalam bermuamalah harus kita jangan melanggar, berhati-hati. Apalagi, masya Allah, kawan-kawan yang punya kekayaan kadang-kadang lupa bayar hutang, Pak. Satu orang punya mobil, dia takaza, karkun mau keluar 3 hari ikut juga takaza, ya mudah-mudahan doa mustajab, ikut. Punya uang cuma 50.000 untuk 3 hari keluar, Pak. Tapi kan ada kunjungan sebentar, ikut dia. Sampai di pom bensin sana, orang kaya tadi beli, bayar berapa? 450.000. Uang ada 400.000. Di ATM banyak 4M. 50.000 kurang. Belakang, Abdul Malik ada uang 50.000 nggak tambahan? Ada Pak, pinjamin 50.000 nih untuk bayar. Ya pinjam ya. Ya namanya orang kaya, 50.000 apa sih artinya cuman? Lupa dia, yang 50, yang karkun mau keluar 3 hari ini, ya Allah, kapan Pak Ahmad bayar hutangnya 50.000, ya Allah, mau nagih malu Pak, nggak ditagih nggak bisa keluar. Dan ini lupa. Jangan Pak, tetap ketakwaan kita jaga. Hutang harus dibayar. Allahu Akbar. Bahkan kalau saya, maaf nih, kalau kita punya uang dengan Haji Ali dan punya uang utang dengan Ahok atau Lim Hock, nah, usahakan bayar kepada Lim Hock dulu Pak, baru kepada Haji Ali. Begitu. Gimana? Karena bahaya Pak, kalau kita punya utang sama orang Islam, tapi jangan dipermainkan juga nih Pak. Kita sudah berusaha bayar, ternyata nggak bisa bayar, mati, meninggal. Padahal karkun 4 bulan, jalan kaki sudah, mau masuk surga, malaikat katakan nggak bisa ya Allah. Dia masih punya utang sama Haji Ali. Berapa? 1 juta. Cari Haji Ali, oh ternyata alhamdulillah di surga tingkat 4. Assalamualaikum Pak Haji Ali. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya udah masuk surga Pak Haji Ali, tapi ternyata masih ada utang sama Bapak, nggak bisa kebayar. Oh tenang saja, saya ikhlaskan. Nah, sudah mudah. Malaikat nggak bisa, masih ada catatan lagi 10 juta sama Lim Hock. Cari Lim Hock nih di sorga, 1 nggak ada di sorga, di neraka nggak ada juga, jauh. Oh ternyata di pojok neraka sana ada. Lim, ya pagi Lim, pagi. Udah apa? Saya punya utang sama kamu Lim, 10 juta. Mau masuk surga nih, saya karkun 4 bulan Lim. Kamu kan pernah lihat saya pakai sorban dulu. Iya kenapa? Bisa diikhlaskan Lim. Wah kata Lim, enak saja minta diikhlaskan. Dulu saya kirim preman Tanah Abang Blok M, kamu nggak mau bayar. Kirim polisi nggak mau. Sekarang minta diikhlaskan, nggak bisa. Bisa kalau nginap dulu 3 hari sama saya. Gimana Pak? Berat Pak. Berhutang sama orang kafir nih, kalau nggak dibayar lebih berat daripada kepada umat Islam. Di akhiratnya berat, di dunianya jadi penghalang hidayah. Jadi kan umat Islam yang nggak bayar hutang sama orang kafir nggak masuk Islam dia, karena nggak bayar hutang dengan jujur. Maka hadirin, nggak bisa orang itu menang kalau nggak ada ketakwaan dalam perjuangan. Banyak karkun yang memanfaatkan, maaf nih, dakwah ini untuk keperluan, untuk kawin-kawin dengan perempuan, macam-macam, untuk mendapatkan bisnis. Jadi apa? Ini uniform sunnahnya tadi dimanfaatkan untuk tadi, maka nggak diterima oleh Allah. Istighatsah, sabar, tapi harus takwa, baru Allah menangkan. Dalam perang Uhud, Masya Allah, ini bukti bagaimana hakikat daripada Muhammadur Rasulullah. Di Madinah jelaskan pentingnya sunnah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
falyahdhar alladziina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hati orang yang menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kala-kala dia mendapat musibah di dunia, azab di akhirat. Ini lafaz, Pak, lafaz iman. Dengan meninggalkan sunnah Nabi akan datang musibah di dunia, azab di akhirat. Tapi hakikatnya di mana? Dalam perang Uhud. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi gerakan para sahabat, kita akan diserang lagi nih dari Mekah, mereka mau balas dendam. Kekuatan mereka 3.000. Berapa? 3.000. Kita harus siapkan kekuatan tentara. Akhirnya alhamdulillah 1.000 terbentuk. 1.000. Nabi inginnya kita bertahan di Madinah saja. Begitu pula orang tua yang lain. Tapi anak muda jos, enggak ya Rasulullah, kita harus hadang di luar Madinah. Jangan di Madinah saja, kita ke Uhud sana. Dan dalam musyawarah agak ngotot sedikit. Akhirnya Nabi SAW pun udah oke, kita menghadang di luar sana. Nabi pakai baju besi. Tapi di antara sahabat ngobrol, kenapa kita maksakan pendapat pada Rasulullah tadi? Kita serahkan saja pada beliau. Hanya nyesal mereka. Udah kalau kita serahkan, ya Rasulullah, kami tadi memaksakan pendapat, kalau gitu sekarang kita tinggal di Madinah saja. Kata Nabi, enggak. Itu seorang Nabi kalau sudah pakai baju besi, enggak mungkin dia mundur lagi. Kalau sudah siap pakai baju besi, sudah berjuang, mau mundur lagi nggak bisa. Tetap berangkat kita. Tetap berangkat dengan keputusan yang pertama. Dan Nabi pakai 2 lapis baju besinya. Berangkat 1.000 orang. Di pertengahan jalan, orang munafik Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul membelot 300. Berapa? 300. Anda bisa bayangkan, Pak, 1.000 tentara Islam sepertiganya orang munafik, Pak. Di pertengahan jalan dibersih mereka. Kalau nggak ikut sejak awal, mendingan nggak mempengaruhi kekuatan tentara, tapi membelot pulangnya dalam pertengahan jalan, menggoyangkan kekuatan tentara, Pak. Oke, 700 sekarang berangkat. Maka sampainya di Uhud, Nabi atur pasukan. Dan Nabi katakan, ini Jabal Uhud tinggi, di sebelahnya lagi ada Jabal Rumah namanya, tempat mana. Nabi katakan, kalian 50 orang sini, jangan tinggalkan ini gunung. Walaupun kami menang sampai masuk Mekah, jangan tinggalkan. Walaupun kami kalah sampai mundur ke Madinah, jangan tinggalkan juga ini gunung. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Oke. Peperangan terjadi. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu iz tahussunahum bi'izni. Allah telah membenarkan janjinya kepada kalian ketika kalian menghalau mereka dalam draft pertama peperangan. Jadi dengan mengikut perintah Rasul tadi, pasukan Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abi Jahal, ini 3 panglima perang Quraisy, belum masuk Islam waktu mereka ini, nyerang, dihadang oleh tentara pasukan panas, di hujan panah, udah kacau balau mereka. Akhirnya mereka pada lari, dan Allah menangkan mereka. Tapi kapan kemenangan terhenti buat umat Islam? Nah ini, Pak, setelah dari 4 perkara ini. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu itasnum bi'izni. Allah telah benarkan janjinya kepada kalian, membantu kalian ketika kalian menghalau mereka dalam draft pertama perangan. Hatta, sampai kapan terhentinya pertolongan Allah? Idza fashiltum, ketika kalian sudah fashil, lemah. Karena merasa harta banyak, hubungan ke langit pun jadi lemah. Jadi datangnya banyak asbab ini, Pak, bisa melemahkan hubungan kita ke langit. Yang kedua, wa tanaza'tum fil amr, kalian cekcok. Yang cekcok ini enggak 700, Pak, 50 saja. Jadi 50 dari dibanding 700 ini berapa persen? Enggak sampai 10%. Lebih kurang 9%. Ya, 50 per 700 kali 100%. Jadi yang 50 ini ketika melihat musuh lari semuanya, maka harta rampasan perang pun mereka rebutan yang dibawa. Dan harta rampasan perang ini, Pak, itu harta yang paling halal nomor 1 dalam Islam. Jadi yang harta paling halal itu harta rampasan perang, itu yang paling halal nomor 1, Pak. Baru yang berikutnya perdagangan dan lain sebagainya. Tapi yang pertama sekali adalah harta rampasan perang. Maka Nabi katakan, Allah buatkan rezekiku di balik kilatan pedangku ini. Jadi apa harta rampasan perang itu harta yang paling halal dalam Islam. Kemudian hadir, maka ketika melihat harta yang paling halal, mereka rebutan. Yang di atas tadi mulai goyang. Nah sekarang ini harta paling halal, cepat kita ngambil juga. Kata pimpinan mereka, jangan, kan perintah Rasul. Walaupun Rasul menang sampai masuk Mekah, jangan tinggalkan. Kalau kalian mati, jangan tinggalkan juga.
Kata mereka lagi, yang 12 bertahan, yang 38 mengatakan itu kan perintah Rasul waktu perang. Sekarang perang sudah usai, berarti perintah Nabi juga sudah berakhir. Jadi kesalahan mereka itu kesalahan ijtihad saja. Kesalahan ijtihad. Mereka bukan berarti menantang Rasul secara frontal begitu, karena mereka katakan itu kan perintah Nabi waktu perang. Sekarang perang sudah habis, mereka sudah lari. Yang 12 katakan jangan, belum ada perintah Nabi untuk turun, bertahan terus. Akhirnya yang 38 turun juga. Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abi Jahal, ketika menengok ke belakang waktu lari tadi, sambil nengok ke belakang, ternyata gunung kosong. Posko yang tadi menghujani kita dengan anak panah kosong. Akhirnya dia nggak jadi pulang ke Mekah, belok lagi dari belakang untuk menguasai itu gunung tadi. Di tengah kaum muslimin sibuk ngambil apa perang, langsung dikuasai. Yang 12 dibunuh semuanya. Yang 12 dibunuh semuanya, meninggal. Maka gunung dikuasai, dihujani lagi dengan panah palas. Akhirnya kocar kacir kaum muslim kaget, ternyata gunung sudah dikuasai. Dan Nabi pun terluka, jatuh dalam lubang yang digali oleh orang tadi. Sampai Nabi pun juga terluka sini. Akhirnya dibawa di sebuah pegunungan, ada dari Uhud sana tuh, kita naik biasa sana gunung itu, sampai sekarang gunungnya masih harum, Pak. Ada gua kecil gitu, kita bisa naik ke atas sana. Itu kalau yang mudah-mudahnya kita bisa naik ke atas. Masih terasa tuh bau harum darahnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sering dilarang oleh pemerintah sana tuh, kalau banyak-banyak. Baik, hadirin Allah. Jadi cekcok nih, yang cekcoknya bukan semua, yang 50 saja. 9% daripada kaum muslimin cekcok, itu menyebabkan kekalahan. Yang ketiga, wa asaitu min ba'di ma lakum tuhibbun, kalian telah meninggalkan perintah Rasul SAW setelah kalian melihat apa yang kalian cintai, meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Padahal Pak, Allah mampu nggak untuk memenangkan sahabat dan Rasul waktu perang Uhud? Jadi walaupun mereka tadi meninggalkan gunung semuanya, waktu itu Allah mampu nggak untuk menangkan sahabat? Mampu nggak? Mampu. Jadi Allah mampu untuk menangkan sahabat walaupun meninggalkan perintah Nabi. Tetapi kok kalau dimenangkan waktu itu kaum muslimin, harga Nabi jadi jatuh. Mereka katakan kita tidak ikut perintah Rasul, menang juga. Tapi dengan kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud, itu mengangkatkan derajat Nabi Muhammad SAW. Baru secara di medan, di lapangan mereka paham apa yang lafaz kamu pelajari di Madinah dulu tuh, buktinya sekarang dengan meninggalkan sunnah Rasul terjadi kekalahan. Jadi kekalahan sahabat dalam perang Uhud untuk mengangkatkan nilai Rasulullah SAW. Mereka paham di lapangan dengan meninggalkan sunnah Nabi terjadi kekalahan. Dan yang keempat, Allah katakan minkum man yuridu dunya, di antara kalian, bukan semuanya, di antara sahabat ada yang mencintai dunia, melihat harta rampasan tadi. Wa minkum man yuridu akhirat, tapi sebagian lain masih banyak yang mencintai akhirat. Cuman karena 100% nggak murni mencintai akhirat, masih ada beberapa orang yang cinta dunia tadi. Akhirnya apa? Wa minkum man yuridu akhirat summa sarafu ankum, maka Allah palingkan kemenangan jadi kekalahan. Jadi berubahnya kemenangan jadi kekalahan karena ada 4 perkara tadi, Pak. Pertama, al-fashal, hubungan ke langit lemah karena melihat kebendaan dunia. Yang kedua, cekcok. Yang ketiga, meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan yang keempat, ada cinta dunia. Maka Allah palingkan. Tapi ingat Pak, supaya sahabat Nabi jangan dihinakan oleh umat di belakang ini, maka setiap kesalahan sahabat Nabi dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan kesalahan sahabat Nabi yang berbuat, sahabat Nabi kan bukan malaikat Pak ya, bukan Nabi kan, mereka baru manusia biasa, berbuat salah juga. Tapi aneh, karena sahabat Nabi ini figur, setiap menceritakan sahabat Nabi salah, langsung Allah berikan komentar. Ini komentarnya jangan dilupakan Pak, nanti Anda akan jadi orang Syiah, bahaya nih Pak. Dan Imam Malik sedang memberikan fatwa dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang Syiah yang membenci sahabat Nabi itu adalah kafir hukumnya. Ini fatwa Imam Malik, bukan Imam Lutfi Pak, maaf nih. Jadi jangan coba-coba Anda ikut Syiah Pak. Jadi siapa yang membenci sahabat Nabi itu hukumnya kafir. Jangan coba-coba. Sahabat Nabi yang kencing di masjid itu Pak, itu dalam pandangan ulama lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tanpa menurunkan derajat Syekh Abdul Qadir, enggak. Jadi yang namanya sahabat Nabi, pernah jumpa Nabi, beriman zaman Nabi, itu kedudukannya enggak bisa disaingi oleh tabi'in. Bahkan satu orang tanya Abdullah bin Mubarak, ulama besar, gurunya guru Imam Bukhari lagi, enggak gurunya Imam Bukhari, tanya, Syekh, mana mulianya
Muawiyah bin Abu Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah ini sahabat Nabi, tapi zaman beliau terjadi kekacauan, perang saudara dengan Umar bin Abdul Aziz, tabi'in. Tapi di zaman dia ini aman, bahkan serigala dengan kambing makan sama-sama. Negara aman waktu itu. Siapa yang lebih mulia? Maka kata Abdullah bin Mubarak, ajib nih Pak, debu-debu yang menempel di keledai Muawiyah, di hidung keledainya Muawiyah, debu Pak, terbang menempel di hidung, bukan di hidung Muawiyah, di hidung keledainya Muawiyah. Ketika berjalan bersama Nabi SAW, itu lebih hebat daripada amalan Umar bin Abdul Aziz seumur hidup dia. Karena bersama Rasul, bersama Rasulullah, itu nilainya sahabat. Nah, makanya setelah menceritakan tadi kesalahan sahabat Nabi dalam 4 perkara, Allah katakan, summa sarfa ankum, Allah palingkan kemenangan menjadi kekalahan, liyabtaliyakum, untuk membersihkan kalian. Walaqad afa ankum, dan Allah sudah memaafkan kalian. Jadi sahabat Nabi yang 38 tadi, semua Allah sudah maafkan dosa mereka. Allah sudah maafkan. Begitu pula 3 orang sahabat Nabi yang gak ikut dalam perang Tabuk, sampai dibekot 50 hari dibekot. Maka Allah katakan apa? Wa ala sadana khulifu, yang 3 orang juga kami maafkan juga. Jadi sampai supaya umat di akhir zaman jangan coba-coba nyalahkan para sahabat. Mereka berbuat salah untuk jadi sampel buat kita. Jangan kau berbuat seperti mereka lagi. Tapi sahabat Nabi sudah Allah maafkan, sudah Allah maafkan. Hadin sampai itu perempuan yang terlanjur berzina tadi dirajam, sehingga percikan darahnya kena sahabat. Marah itu sahabat, dia laknat dia. Nabi katakan jangan kau laknat dia. Dia sudah bertobat. Yang mana taubatnya kalau dibagikan untuk 70 kakak di Madinah menjamin mereka masuk surga. Perempuan hadin berbuat zina, tapi Allah sudah maafkan mereka, diampunkan. Bahkan sampai yang terjadi yang mula anak itu perempuan hamil, nggak mau ngaku dia, sampai dipisah. Ini dalam Al-Quran, terlaknat. Itu perempuan, tapi anaknya menjadi ulama besar. Itu perempuan Pak, berkat kealiman daripada anaknya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan coba-coba kita mengkritik para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi yang jelas kesalahan dalam perang Uhud tadi, sahabat Nabi Allah sudah maafkan semua. Untuk kalian jangan terulang lagi yang 4 perkara ini. Nah, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, target daripada dakwah kita ini apa Pak? Untuk mendatangkan yang 3 tadi, menghilangkan yang 4 tadi. Dengan kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, supaya ada sifat istighosah, hanya minta senantiasa kepada Allah, doa terus, tahajud, doa istighosah pada Allah. Kita hilangkan istighosah kepada makhluk-makhluk. Yang kedua, kita latihan sabar. Kadang-kadang musim panas, musim dingin dan sebagainya, jangan minta fasilitas. Udah musim dingin saya oke, musim panas saya juga oke. Dikirim ke istana oke, dikirim ke gubuk juga oke. Kadang-kadang ada orang senangnya di gubuk, di istana nggak mau dia. Bisa. Nah, itu juga memerlukan kesabaran tinggal di istana Pak. Dulu kami ketika akan tahun 95 mau Masturo, susah cari rumah di Jakarta Pak. Transit nunggu visa itu 15 hari dari Banjarmasin. Dengan almarhum Pak Zulfakar juga, Pak Jamil, terus gerak dulu kata Pak Zulfakar, nunggu visa, antum gerak dulu sini. Akhirnya 15 hari. Susah cari rumah, terakhir dapat rumah, Masya Allah. Itu rumah ajib. Pembantunya 12, suami istri. Kalau air panas dibawa dari dapur sampai di depan ini sudah dingin, Pak. Itu begitu besarnya. Yang perempuan saya katakan tadi yang nggak mau bawa kubur cadar, karena suami sudah meninggal, bersama anaknya ikut kami juga, istri abunya itu. Masuk pagi, sore hari ketika mau bayar, istri saya bicara dulu, ini mulakat. Zaman itu nggak ada HP Pak. Kata ahli saya, Habis Zainab, ini Bunyai minta pindah, jangan di rumah ini. Kenapa? Hati kita rusak. Ini rumah terlalu mewah. Rumahnya mewah betul, sedangkan kita biasa tinggal di desa, di gubuk sana. Rusak hati kita. Jadi bukan memperbaiki hati, ini malah merusak hati. Waduh, saya bilang rumah yang lain nggak ada lagi. Kita 2 hari lagi mau berangkat ke Pakistan, dan ini juga susah yang carikan ini. Terus gimana? Pikir-pikir, ingat guru kita almarhum Ki Abdul Halim.
Suatu saat datang ke Martapura, ke Banjar, ke Kalimantan Selatan. Itu ada kartun bikin rumah mewah dia. Belum selesai, tapi sudah siap udah mulai. Kayak Abdul Halim kaget lihat rumah dia. Bagus betul. Tanya anaknya, mana bapak? Di toko Pak Yai, ini telepon dulu. Telepon rumah. Langsung Pak Kiai berteriak dia. Dia kata, Ji, ya pakai itu apa? Masya Allah, kau bikin rumah begitu indah supaya jangan pangling masuk surga dia. Kau bikin rumah hebatnya supaya jangan paling masuk surga. Saya dapat ilham tuh. Wah, akhirnya tengah-tengah bayan saya katakan, para ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang memang kita dikirim di gubu oleh Allah supaya bersabar. Sekarang Allah kirim kita ke istana seperti ini supaya jangan pangling masuk surga nantinya. Supaya jangan paling masuk. Ini perempuan tinggal di desa terus, nggak pernah masturah ke kota. Masuk surga bingung nanti, ini apa ya apa? Di surga bingung terus. Orang Arab nggak pernah makan durian, lihat durian di surga bingung dia. Tapi kalau orang Arab sudah pernah ke Thailand, pernah ke Malaysia, ke Indonesia, nggak kaget dia. Sama, orang Indonesia berangkat nggak pernah ke Arab, nanti di surga lihat buah zaitun, kaget buah apa nih? Jadi dengan kita kelilingi hilang kekagetan tuh Pak. Di surga nggak jadi kalau dai itu nggak pernah kaget nanti di surga. Kalau abid bisa kaget dia, bingung ini ada apa? Hadirin makna Allah. Jadi tadi Pak, tujuan kita ini keluar nih mewujudkan yang tadi yang tiga, istighatsah, kesabaran dan juga ketakwaan. Dan dengan keluar jalan Allah kita ingin hilangkan yang empat tadi, yaitu al-fashal, ketergantungan kepada kebenaran-kebenaran sehingga hubungan kepada Allah semakin lemah. Padahal target dari dakwah kita bagaimana semakin hari saya semakin yakin kepada Allah. Yang kedua Pak, at-tanazu, supaya hilang cekcok. Ini keluar jalan Allah, enggak tahu di mana ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Persis, enggak ada. Alhamdulillah walaupun sama-sama NU, Muhammadiyah, Persis berjalan sama-sama, hilang perbedaan tersebut. Perasaan di kesukuan Bugis nih, oh Medan Bung, Betawi, macam-macam itu enggak ada, hilang. Jadi perbedaan tadi akan hilang setelah kita ini kipas angin ini ajib Pak. Coba suatu saat Kirom ambil tangga Rom, kasih warna merah, biru, hitam, 3 kan tuh. Ketika didiamkan kelihatan warna merah biru semua, tapi digerakkan dengan speed yang paling cepat, hilang, hitam nggak ada, semua jadi putih. Jadi umat ini ketika nggak digerakkan kelihatan ini ulama NU Pak, ulama Muhammadiyah, ulama Persis, ulama Temboro, ulama Magelang, ulama. Ketika nggak gerak nampak, tapi ketika digerakkan semua sama. Mana orang Bugis, mana orang Kalimantan, nggak ada. Semua umat Rasulullah SAW. Jadi hilangnya perbedaan ini dengan bentuk gerak. Tanpa digerakkan akan nampak warna tersebut. Kemudian yang ketiga pada dengan gerak kita ini, kecintaan kepada sunnah Rasul semakin nampak, sehingga kita takut untuk meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, kecintaan dunia Pak. Kita mulai hilangkan dengan kita keluar jalan Allah. Hadirin subhanallah, ini kerja bukan kerja main-main. Targetnya ke sana. Bagaimana asbab kemenangan 3 dalam perang Badar wujud dalam diri saya, dan 4 perkara tersebut. Sekarang kita berjuang senantiasa, tapi sering fasyal, gagal. Karena apa? Ketika lihat kebesaran-kebesaran datang, dan secara kebetulan, entah kebetulan atau enggak, wallahu a'lam, mungkin enggak kebetulan, di Indonesia ini punya kelemahan. Para pejuang-pejuang kita ini dalam organisasi, dalam apa saja, ketika masih nambah dengan ngali itu pinter, tapi ketika membagi udah kalkulatornya jadi rusak. Kalkulator jadi rusak. Jadi ketika banyak yang dibagi ini udah jadi fasyal. Sampai saya dulu waktu di Banjarmasin, saya bilang sama Pak Anton Baru Alam Kapolda tuh, Pak, Bapak ini kalau ngasih kami 1 mobil saja ke markas ini kami rusak Pak. Loh kenapa? Beliau sudah siap-siap mau ngasih mobil ke markas. Tapi saya ingatkan, Pak Anton, kalau antum ngasih kami ke markas 1 mobil, rusak kami ini. Loh kok begitu Ustaz? Iya. Loh kenapa? Nanti Bapak ngasih mobil, yang isi bensin saya. Sore, pagi-pagi sudah dibawa oleh teman kami mufti ke tempat yang lain. Jadi markas ini nggak boleh, nggak punya mobil markas, nggak ada Pak. Kalau pondok silakan. Pesantren Temboro punya mobil pesantren ini untuk keperluan guru-guru, tapi untuk dakwah nggak Pak. Lu gimana penjemputan? Tawarkan, siapa yang siap untuk jemput tamu? Sekian hari, udah catat seperti yang sekarang ini. Dulu ada orang kaya di Jakarta, akrab dengan saya, semangat dia, kasih mobil baru 1.
Setelah itu saya lihat kok agak kecewa nih orang. Kenapa? Gimana Pak? Waduh Ustaz, itu mobil saya Ustaz, nongkrong itu nggak digunakan sudah seminggu lebih, peok-peok, kotor. Kenapa? Dia beli mobil untuk diserahkan markas, tapi kawan-kawan yang khidmat memanfaatkan, belajar naik nyetir mobil, nabrak sana tuh, nabrak sana, nggak ada resiko. Jadi ketika ada yang dibagi di markas dalam dakwah nih Pak, itu jadi awal kerusakan. Maka nggak ada yang dibagi, semua pengorbanan. Begitu pula jadi fasyal hilangkan. Tanazu, perbedaan di antara kita jangan sampai terjadi. Kalau si fulan jadi Faisal, saya ikut itu nggak ada. Begitu pula hati Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasul harus kita jaga. Jangan sampai demi perjuangan korbankan sunnah sebentar, nggak ada. Jangan berbahasa-basi untuk meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata Pak Wahab, kamu sekarang untuk ambil visa macam-macam lah caranya. Nanti masuk di zona, masuk India, lepas sorban, pakai kopiah, pakai blue jean. Nanti yang cerita Alhamdulillah kami masuk India berkat kami pakai blue jean. Nanti yang tersebarnya blue jean, pakai sorban, pakai sunnah, diusir. Nggak apa-apa kamu diusir, tapi Allah bersama kamu. Masuk India tapi Allah nggak bersama kamu. Tujuannya bukan masuk Indianya, enggak. Bagaimana Allah masuk dalam hati kamu tersebut. Kita sering lupa, makanya masya kita katakan ada dua orang. Yang satu orang APB langsung selesai, pulang imannya nggak ningkat. Yang satu mau APB belum berangkat, iman sudah penuh dalam hati dia. Bagaimana? Maaf, tanpa mengecilkan kekayaan seseorang, dia orang kaya, ditarget mau berangkat 4 bulan, siap. Tapi saya sekarang sibuk nih, nanti bulan sekian. Oke, sekarang bikin paspor dulu. Siap bikin paspor, tapi saya nggak, sekarang sibuk. Nggak apa-apa, Bapak di kantor saja, nanti kami panggilkan orang imigrasi untuk bikinkan paspor. Tapi harganya Pak, kalau yang biasa di sana 500, sekarang 5 juta. Nggak jadi masalah. Panggil orang imigrasinya, difoto selesai. Ini selesai paspor, 5 juta selesai. Di kantor dia nggak gerak. Oke, dapat. Mau berangkat lagi, tiket semua diuruskan. Ketika akan berangkat dari Kebun Jeruk, diteleponkan, Nizamuddin, ini ada orang Hawas dari Indonesia mau berangkat, tolong istiqbal. Berangkat diantarkan naik Mercy. Di sana langsung mulai saat yang jemput. Tempatnya bagus, dikirim juga tempat yang bagus juga. Alhamdulillah. Jadi selama 4 bulan lancar. Selama 4 bulan lancar. Tapi satu tetes air mata pun nggak ada yang keluar. Semua lancar. Alhamdulillah dapat pahala 4 bulan, kita nggak menafikan. Yang satunya orang miskin, target 4 bulan, nggak punya duit. Jangan yakin pada duit, yakin pada Allah. Bikin KTP dulu. Mau bikin KTP nggak punya duit, nangis, ya Allah, tolong ya Allah, 100.000 aja ya Allah. Aku nggak minta 100 juta, 100.000 untuk bikin KTP ya Allah. Nangis dia. Jadi sejak dia tangis, itu tangisannya Allah sukai Pak. Hanya dia kerja juga, entah ngojek, entah ngecat, apa dapat duit 100.000, bikin KTP, bikin paspor, berapa 5.000, nangis lagi dia. Jadi sebelum dia berangkat saja sudah berapa tangisan. Sampai di Jakarta, Pak bagaimana visa saya? Loh, kapan paspornya dikirim? Dikirim sama saya, lupa. Pak Agus saat sendiri lupa naruhnya di mana. Ini dianggap siapa nih orang kere saja. Baru cari-cari, oh ternyata betul di bawah almari sana. Bapak mau kemana Pak? Mau ke Pakistan. Duit berapa? Duit 5 juta, tapi sebentar lagi akan datang nih. Oh nggak bisa, pulang dulu, selesaikan dulu. Nangis lagi dia di Kebun Jeruk. Ya Allah, 5 juta kurangnya, nangis lagi. Nanti berangkat lagi, nggak ada yang perhatiin dia sampai sana. Tapi tangisan dia itu yang Allah sukai Pak. Sehingga pulang, belum berangkat sampai ke Nizamuddin, hujan hidayah sudah Allah berikan pada dia. Jadi asas daripada kerja kita ini untuk bukan menuju tempat, bukan menuju berjumpa dengan Maulana Sa'ad, bukan jumpa, itu memang penting, tapi berjumpa dengan Allah ini yang sangat penting. Bersedia teman-teman? Cash 4 bulan, silakan berdiri.